Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys, dimana sidang pembatalan pernikahan Safira dan Rafael pun kini sudah dimulai. Sidang pun diadakan secara tertutup sesuai dengan permintaan Rafael dan keluarganya. Meskipun Safira ia menginginkan bahwa persidangan ini terbuka karena ia ingin memperbaiki nama baiknya di hadapan publik dan seluruh keluarga. Rafael pun dia mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Pak Hakim, yang mana Rafael ia menolak akan pembatalan pernikahan ini, dan ia pun menjelaskan dengan penuh kesedihan saat ia berada di sebuah tempat yang mana saat itu dia disekap oleh seseorang. Tetapi sayangnya, dengan semua cerita dari Rafael, ia tidak bisa meyakinkan hakim karena Rafael tidak mempunyai bukti ataupun saksi atas semua cerita yang sudah ia jelaskan. Tetapi di sini, akankah Safira tegas bahwa ia akan tetap maju untuk melakukan pembatalan pernikahannya bersama dengan Rafael dan tetap fokus untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Julian? Di mana Safira pun ia langsung berbicara tegas di hadapan Rafael bahwa dirinya ingin tetap melanjutkan sidang pembatalan pernikahan ini. Dengan mendengar semua ketegasan dari Safira, hakim pun memutuskan bahwa akan diadakannya lagi sidang kedua kali untuk bisa meyakinkan hati keduanya. Karena di sini Rafael meminta kembali waktu untuk mencari bukti dan saksi bahwa semua ucapannya ini tidaklah bohong. Setelah semua sidang selesai, Safira pun langsung keluar dan menemui Julian serta keluarganya. Julian pun mengajak Safira duduk di sebuah taman karena Julian yakin Safira sangatlah tidak tenang. Tetapi di sini Julian meminta kepada Safira, sebagaimanapun Rafael berusaha untuk berusaha supaya Safira kembali kepadanya, Julian berharap bahwa Safira tidak akan goyah dan akan tetap dengan pendiriannya untuk melakukan pembatalan pernikahannya dengan Rafael dan melanjutkan dengan bahagia rumah tangganya dengan Julian. Saat keluar dari ruang sidang, Safira pun disambut oleh beberapa wartawan yang sudah menunggunya. Tetapi di sini Safira hanya bungkam dan dia tidak mau menjelaskan apapun. Sedangkan Rafael berserta dengan pengacaranya ia terlihat sangat sedih karena ketegasan Safira yang akan tetap melanjutkan pembatalan pernikahan ini meskipun dengan semua alasan yang sudah diceritakan oleh Rafael. Sedangkan Mona, ia keluar dari dalam kamarnya karena ia tidak mau menemui Rafael saat Rafael datang ke rumahnya untuk meminta kepada Mona menjadi saksi bahwa dirinya lah yang sudah menyekap Rafael selama ini. Tetapi Mona tidak akan pernah melakukan itu semua. Sedangkan akhirnya Yuda datang menemui Loli dan mengajak Loli pergi bermain bersama, dan di situ membuat Loli sangat bahagia. Meskipun sebelumnya Dania sangat terkejut dengan kedatangan Yuda secara tiba-tiba. Setelah apa yang sudah dilakukan oleh Dania memohon kepada Yuda untuk datang kembali menemui Loli, tetapi Yuda menolaknya. Tetapi hal tak terduga kini pun terjadi, yang mana saat Dania menggendong Loli, tiba-tiba Yuda datang dari arah belakang. Yang mana di sini Dania sangat berterima kasih kepada Yuda karena mau datang untuk Loli. Semua ini Yuda lakukan bukan karena permohonan dari Dania, melainkan karena dia tidak mau dicap jahat oleh Loli. Setelah itu, setelah semuanya selesai, makan pun selesai, ngajak bermain Loli pun sudah selesai, Yuda pun langsung membawa Loli pergi dan mengantarkannya kembali pulang ke rumah Rafael.
Tetapi sebelum tibanya di rumah, ternyata Om Romi tak sengaja melihat Yuda menggendong Loli bersama dengan Dania. Om Romi pun terlihat kesal dan ia merasa dibohongi karena di sini Om Romi sudah diberitahukan oleh Yuda bahwa Dania tidak lagi tinggal bersamanya. Tetapi di sini Om Romi mengira bahwa Dania masih tinggal bersama Yuda saat melihat Yuda bersama Dania dan Loli. Lalu akankah di sini Dania mau mewujudkan permintaan dari Rafael untuk menjadi saksi di pengadilan sidang selanjutnya nanti, bahwa di sini Rafael meminta kepada Dania untuk menjadi saksi bahwa Rafael memang benar disekap oleh Mona. Akankah Dania mau melakukan semua itu dan akan kembali mengkhianati Yuda dan juga Mona? Atau justru Dania akan dilarang oleh Tante Lestari karena Tante Lestari adalah satu-satunya orang yang sangat menentang akan jikalau Rafael kembali bersatu dengan Safira. Tante Lestari selalu meminta kepada Rafael untuk membiarkan Safira bersama Julian, karena Tante Lestari tidak setuju jikalau Rafael kembali bersama Safira dan kembali membawa Safira tinggal bersama mereka. Apalagi selama ini Tante Lestari dia sudah benar-benar sangat kecewa dengan Safira yang lebih memilih Julian daripada Rafael. Tante Lestari dan Mona sudah bekerja sama untuk menghalangi Rafael supaya tidak bisa menghadiri sidang pembatalan pernikahannya dengan Safira, tetapi sayangnya semua rencana Mona gagal dan Rafael pun tiba di pengadilan meskipun sedikit terlambat. Tante Lestari pun benar-benar kesal dan ia berharap bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan, bahwa Rafael akan dekat dengan Mona dan lebih baik bersama Mona daripada harus kembali dengan Safira. Mona pun sepertinya akan memperingatkan Dania jikalau Dania mau membantu Rafael untuk menjadi saksi di pengadilannya nanti. Karena di sini Mona tidak akan pernah tinggal diam begitu saja. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.